Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat Eselon 3, hadir di sini Kepala KPP Manokwari, kemudian Kepala KPBC Manokwari, Kepala KPPN Manokwari, kemudian hadir juga beberapa pejabat dari Kanwil, yaitu Kepala Bidang PPA 1, Kepala Bidang PPA 2, dan tentu saja yang kami banggakan teman-teman wartawan. Untuk pada siang kali ini kami hadir di konferensi pers Kitongpo APBN. Untuk kali ini kita menyajikan data realisasi sampai dengan 30 Juni 2026. Semoga kehadiran kami di sini menjadi wujud dari hadirnya APBN bagi masyarakat di Papua Barat maupun Papua Barat Daya, sehingga cita-cita kita bersama untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian pemerataan pembangunan, dan harapannya nanti tercipta kesejahteraan regional Papua Barat dan Papua Barat Daya bisa tercapai dengan baik. Nah, kami akan secara bergiliran menyampaikan kondisi ekonomi maupun kondisi fiskal di regional kita masing-masing, ya. Nanti masing-masing akan bergantian menyampaikan berbagai kinerja dari sisi ekonomi maupun dari sisi fiskal regional. Next. Kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat dari sisi perekonomian, kita bicara perekonomian di wilayah Papua maupun Papua Barat maupun Papua Barat Daya, terlihat bahwa konsumsi pemerintah menjadi tulang punggung atau komponen penting di dalam struktur perekonomian di regional Papua Barat, karena memang diwujudkan dengan pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Seperti kita tahu di wilayah Papua Barat untuk komponen konsumsi pemerintah mencapai kontribusi kenaikan sebesar 19,83%. Saya pikir ini merupakan wujud nyata bagaimana kemudian APBN maupun APBD hadir di wilayah Papua Barat. Nah, begitu juga untuk yang Papua Barat Daya, ini bahkan lebih tinggi lagi, mencapai angka 22,8%. Ya, kalau kita melihat struktur perekonomian ya, di wilayah Papua Barat, ya, memang data kami masih menunjukkan menggunakan data BBS di triwulan 1 tahun 2026, di mana untuk wilayah Papua Barat mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64%, sedangkan untuk di wilayah Papua Barat Daya sebesar 4,16% year on year. Nah, secara agregat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional memang di bawah dari pertumbuhan ekonomi nasional, namun saya kira dengan pertumbuhan ekonomi dengan tantangan yang kita punya di wilayah regional, pertumbuhan ini pun sudah memberikan manfaat yang cukup besar di daerah kita. Terbukti memang lapangan usaha terus menunjukkan geliat, menunjukkan pergerakan. Kemudian untuk aktivitas perdagangan juga tumbuh, dan investasi maupun pembangunan di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya juga terus berjalan dengan baik. Next. Nah, ini beberapa indikator ekonomi regional yang kita miliki, di mana ekonomi sekali lagi dengan pertumbuhan ekonomi tersebut tetap tumbuh secara stabil, kemudian inflasi juga terus kita kendalikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus kita jaga melalui berbagai program pembangunan maupun program perlindungan sosial. Untuk triwulan 1, sekali lagi ini untuk data triwulan 2 belum rilis sehingga kita menggunakan data triwulan 1, di mana untuk Papua Barat sebesar 4,64, sedangkan untuk Papua Barat Daya sebesar 4,16. Ya, kami pikir ini angka yang cukup realistis, tetap positif dan stabil, dan ini nanti akan terus kami jaga koordinasi tentunya dengan pemerintah daerah agar
pertumbuhan ekonomi kita bisa semakin baik dan mendekati angka nasional. Kemudian untuk inflasi, kalau untuk inflasi memang secara umum lebih tinggi di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Bahkan untuk Papua Barat itu sebesar 6,99%, ini di atas nasional. Namun perlu kita pahami kemarin ada Aceng gitu ya, ada peristiwa Pesparawi yang mengundang berbagai perwakilan dari seluruh provinsi yang lomba di wilayah Papua Barat atau di Manokwari. Nah ini cukup berkontribusi signifikan terhadap kenaikan biaya transportasi sehingga ini mengangkat angka inflasi di wilayah kita. Kemudian yang berikutnya untuk nilai tukar petani, ini nilai tukar petani ini juga perlu kita sikapi secara bijak dan perlu menjadi perhatian kita di pemerintahan karena memang untuk nilai tukar petani ini masih jauh dibanding angka nasional, tetapi memang di wilayah Papua Barat sudah menunjukkan angka positif yaitu 100,11. Ini artinya pendapatan dari teman-teman kita di sektor pertanian memang sudah menunjukkan angka surplus. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk kemiskinan juga masih belum ada angka rilis yang resmi untuk 2026, ya. Untuk rasio Gini juga sama, belum ada angka rilis dari BPS untuk 2026. Sedangkan untuk nilai tukar nelayan ini hampir mirip dengan nilai tukar petani, ya. Cuma memang angkanya gapsnya tidak terlalu jauh. Kalau angka nasional itu sebesar 107,47, sedangkan di wilayah Papua Barat ini 102,36. Nah ini tentu menjadi PR kita bersama, harapannya nanti belanja-belanja pemerintah juga menyasar ke wilayah-wilayah di pesisir, sehingga nanti nelayan juga semakin baik untuk nilai tukar nelayannya. Next. Yang berikutnya ini lanjutan untuk indikator ekonomi maupun kesejahteraan. Untuk indeks pembangunan manusia di tahun 2025 ini sudah menunjukkan angka yang cukup positif ya, karena memang sudah melampaui target dari RIP3. Harapannya ini nanti kita juga semakin bisa mengejar angka nasional, di mana angka IPM untuk tahun 2025 itu sebesar 75,90. Yang berikutnya untuk yang tingkat pengangguran terbuka, ini di regional kita di 2026 ini turun atau terendah dalam beberapa tahun terakhir. Jadi di wilayah Papua Barat ini alhamdulillah cukup baik ya, karena menunjukkan angka sebesar 4,1%. Tentu kita harapkan nanti untuk yang di Papua Barat Daya juga bisa semakin baik, sehingga nanti syukur-syukur kita nanti di bawah angka nasional. Next. Kemudian kita masuk untuk yang angka perkembangan fiskal nasional yang ada di seluruh wilayah, mencerminkan seluruh angka wilayah yang ada di perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Next. Kalau bicara realisasi asumsi dasar ekonomi makro di 2026, secara umum bisa kami sampaikan menunjukkan angka yang sangat baik ya. Pertumbuhan ekonomi kita target di 2026 itu sebesar 5,4 di dalam APBN. Untuk realisasi semester 1 pun kita sudah mampu mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan ekonomi yang di atas target ini ditopang dari sektor konsumsi rumah tangga yang naik cukup signifikan, termasuk dari sisi pemerintah, termasuk barangkali di wilayah kita gitu ya, di mana belanja pemerintah juga kita akselerasi, sehingga bisa mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang berikutnya terkait dengan inflasi. Inflasi ini memang masih di atas target sedikit ya, di mana target kita 2,5 tetapi realisasi kita 3,34%. Tetapi pemerintah terus berusaha untuk mengendalikan inflasi ini, baik itu yang sifatnya volatile food maupun administered price ya. Harapannya nanti kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah mampu menopang atau menahan kenaikan harga energi maupun harga pangan, sehingga masyarakat nanti bisa menjangkau kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut.
Yang berikutnya untuk nilai tukar, ya nilai tukar ini memang ada sedikit kenaikan dibanding dengan target di APBN, di mana target APBN itu 16.500, sedangkan untuk realisasi di semester 1 itu 17.197. Nah memang pergerakan nilai tukar yang volatile ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global atau faktor luar negeri, karena memang kondisi geopolitik kita di luar negeri memang sekarang terjadi gejolak ya, sehingga memang berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kita. Next. Nah ini menggambarkan realisasi APBN kita di semester 1 2026, di mana APBN kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi maupun pencapaian berbagai agenda pembangunan nasional. Dari angka-angka yang disajikan di tahun 2026 menunjukkan pergerakan yang sangat positif, karena pendapatan negara mampu tumbuh sebesar 21,4%, ya. Jadi untuk semester 1 saja kita mampu memperoleh pendapatan sebesar 1.459,4 triliun atau naik sebesar 21,4%. Belanja negara sebesar 1.656,0 triliun atau naik sebesar 17,8%. Kondisi surplus defisit kita sekarang masih defisit sebesar 196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB. Sedangkan untuk keseimbangan primer kita mencapai kondisi surplus sebesar 85,1 triliun. Kondisi ini menunjukkan ketika belanja kita memang kita genjot, mampu naik sebesar 17,8%, mampu didukung dengan tingkat kolektibilitas yang tinggi juga di pemerintah karena kita mampu menaikkan sumber pendapatan negara sebesar 21,4%. Next. Berikutnya kita bicara terkait dengan kondisi fiskal regional yang ada di wilayah Papua Barat. Next. Ini kondisi di tahun 2026 semester 1 yang kita bandingkan dengan kondisi 2025 di semester 1 juga gitu ya. Di mana untuk semester 1 2026 kita sudah mampu mengkolek pendapatan sebesar 1,02 triliun ya. Jadi sebesar 36,6% dari target penerimaan. Seperti kita tahu, nanti mungkin Pak Kepala KPP bisa menjelaskan secara lebih detail. Penerimaan pajak kita itu sebesar 695,8 miliar atau tumbuh sebesar 30,8% year on year. PNBP ini juga tidak kalah mengembalikan gitu ya, karena kita sudah mengumpulkan 323,8 miliar, tumbuhnya itu 53,2%, yang didominasi dari PNBP lainnya sebesar 271,3 miliar. Untuk belanja negara, ini sekali lagi kami sampaikan pemerintah berusaha untuk ekspansif terhadap belanja negara karena kita paham betul, kita menyadari betul belanja negara ini sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian. Sehingga untuk semester 1 di wilayah Papua Barat Daya pun sudah mencapai 10,6 triliun atau 45,4%. Kemudian untuk transfer daerah ini sudah terrealisasi sebesar 7,08 triliun atau sebesar 43,1% dari pagu anggaran. Nah tentu untuk TKD sebesar 7,08 triliun ini termasuk dakvisi, kemudian dana desa, kemudian dana otsus dan seterusnya yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Papua Barat. Next. Ini kinerja untuk pendapatan dan belanja secara lebih detail nanti mungkin akan disampaikan oleh teman-teman, tapi secara umum kami sampaikan untuk pendapatan pajak ini peningkatan penerimaan dipengaruhi oleh peningkatan kepatuhan dan pengawasan dari implementasi Kortek. Jadi lambat laun para WP sudah semakin familiar dengan Kortek, dengan alat bantu yang semakin canggih yang difasilitasi oleh Kortek. Ini teman-teman WP mulai tertib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian untuk PNBP, nah ini PNBP memang dari 323,8 miliar sudah tercapai target 82,2% dari target.
ini lebih banyak didominasi dari PNBP lainnya. PNBP lainnya ini termasuk PNBP yang sifatnya layanan yang diberikan oleh Satker, itu sudah mencapai 106,4%. Kemudian untuk belanja negara ini sebagian besar didominasi dari fungsi pelayanan umum, ya. Fungsi pelayanan umum ini biasanya dipakai oleh Satker-Satker untuk membiayai belanja yang sifatnya untuk operasional untuk melayani berbagai stakeholder. Next. Ini untuk kinerja pelaksanaan APBD. Kalau tadi kita bicara terkait dengan APBN, ini bicara terkait dengan APBD di regional Papua Barat, di mana untuk tidak kalah dengan APBN, untuk APBD pun juga pendapatan maupun belanja APBD juga tumbuh solid karena didukung oleh peran strategis dari transfer dari pusat yang ini bisa memperkuat sinergi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka untuk percepatan pembangunan maupun pelayanan publik di wilayah Papua Barat. Next. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk awalan, nanti para kepala kantor pelayanan akan menyampaikan secara lebih detail terkait dengan kinerja-kinerja pendapatan maupun belanja dan transfer ke daerah. Untuk kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Arya untuk menyampaikan evaluasi capaian kinerja untuk yang pendapatan pajak. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahid atas kesempatannya. Izin meneruskan paparan yang disampaikan oleh Pak Wahid, khususnya terkait penerimaan dari sisi perpajakan. Dari sisi perpajakan untuk regional Papua Barat dan Papua Barat Daya sebenarnya diampu oleh 2 unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu KPP Pratama Manokwari dan KPP Pratama Sorong. Namun dalam kesempatan ini sesuai kewenangan saya akan menyampaikan terkait dengan capaian yang telah dikumpulkan oleh KPP Pratama Manokwari, di mana KPP Pratama Manokwari memiliki wilayah kerja di 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Di antaranya ada Kabupaten Manokwari, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari Selatan. Luas wilayah kerja kami adalah 33.000 km persegi atau mungkin setara satu provinsi di Jawa. Jadi cukup luas wilayah kerja kami dengan berbagai tantangan geografis yang ada di dalamnya. Dari 5 kabupaten yang menjadi wilayah kerja kami masih menjadi tumpuan dari sisi kontribusi penerimaan adalah dari Kabupaten Manokwari, di mana menyumbangkan 75,61% dari total penerimaan pajak yang dikelola oleh KPP Pratama Manokwari. Selanjutnya ada Kabupaten Teluk Bintuni sebesar 16%. Ini salah satunya didukung karena adanya proyek atau salah satu sektor unggulan, yaitu blok migas LNG di Teluk Bintuni. Ya, sedangkan 3 kabupaten yang lainnya persentase kontribusinya tidak lebih dari 5%. Next. Yang tampil di layar adalah gambaran penerimaan perpajakan yang berhasil kita kumpulkan setiap bulannya. Jadi sampai dengan Juni 2026 atau selama semester 1 tahun 2026, KPP Pratama Manokwari mengumpulkan total penerimaan pajak sebesar 293,9 miliar atau 28,85% dari total target penerimaan pajak selama 1 tahun. Nah, jika kita lihat setiap bulannya dan kita bandingkan dengan penerimaan pajak yang berhasil kita kumpulkan di periode yang sama di tahun sebelumnya, penerimaan pajak di tahun 2026 menunjukkan tren positif yang sangat menggembirakan. Karena dari sejak bulan Januari hingga Juni, setiap bulan penerimaan yang berhasil dikumpulkan selalu lebih tinggi atau tumbuh dibandingkan penerimaan pajak periode yang sama di tahun 2025. Selanjutnya, jika kita melihat grafik yang di atas, secara total KPP Pratama Manokwari diminta untuk mengelola penerimaan pajak dengan target sebesar 1.019 miliar.
dengan klasifikasi PPh non-migas, PPN dan PPNBM, PBB serta pajak lainnya. Nah, dari penerimaan pajak yang sudah berhasil kita kumpulkan, jika kita melihat dari grafik sisi sebelah kanan, hanya di bulan Januari 2026 yang penerimaan yang berhasil dikumpulkan itu belum melampaui target yang ditetapkan. Jadi jika ada target per bulan, maka hanya penerimaan di bulan Januari 2026 yang belum berhasil melampaui target penerimaan yang sudah ditetapkan. Namun di bulan-bulan berikutnya sejak Februari hingga bulan Juni, penerimaan pajak untuk setiap bulan di tahun 2026 berhasil melampaui target yang ditetapkan maupun tumbuh positif dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun sebelumnya. Hingga akhir semester 1 atau di akhir Juni 2026, KPP Pertama Manokwari berhasil mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak dengan total neto sebesar 69,14%. Mungkin selanjutnya. Nah, ini jika kita breakdown, kita bedah per masing-masing jenis pajak, komposisi per jenis pajak, di mana ada PPh pasal 21, PPh potput, PPh pasal 2529 orang pribadi, PPh pasal 2529 badan dan PPh final, serta PPN dan PBB. Kontribusi dari setiap jenis pajak memberikan kontribusi positif pertumbuhan dari setiap jenis pajaknya. Untuk PPh non-migas bisa mencatatkan pertumbuhan 54,06%, PPN kita bisa tumbuh 95,52%, PBB tumbuh signifikan, dan pajak lainnya juga tumbuh. Artinya pertumbuhan penerimaan pajak tidak hanya ditopang dari satu jenis pajak, tetapi hampir seluruh jenis pajak yang berhasil dikumpulkan selama tahun 2026 di semester 1 mencatatkan angka pertumbuhan. Oke, selanjutnya. Nah, ini jika kita melihat per jenis pajak, ada 5 sektor atau 5 jenis pajak dominan yang memberikan kontribusi signifikan untuk penerimaan pajak yang ada di KPP Pertama Manokwari. Jadi 5 jenis pajak tersebut merupakan memberikan kontribusi sebesar 85,54% dari total penerimaan pajak yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari. Nah, kontribusi terbesar saat ini adalah di jenis pajak PPN dalam negeri, kemudian disusul PPh pasal 21, PPN impor, PPh final, dan pajak tidak langsung lainnya. Nah, sedang PPN dalam negeri dan PPN impor ini tumbuh signifikan, salah satunya disebabkan karena adanya setoran dari salah satu wajib pajak yang bergerak di industri pengolahan, khususnya produksi semen yang ada di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya, jika kita melihat dari sisi sektor, dari tahun 2025 dan 2026 tidak ada perbedaan yang signifikan karena tetap sektor administrasi pemerintahan menjadi sektor yang paling dominan sebagai penopang penerimaan pajak yang ada di KPP Pertama Manokwari dengan kontribusi di atas 50%. Sedangkan sektor-sektor yang lain kontribusinya cukup jauh berada di bawah kontribusi dari sektor administrasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tadi yang saya sampaikan bahwa sampai dengan Juni 2026 penerimaan pajak KPP Pertama Manokwari baru di angka 28,9%. Karena penopang penerimaan KPP Pertama Manokwari adalah sektor administrasi pemerintahan, di mana karakteristik sektor administrasi pemerintahan seringkali melakukan belanja di triwulan ketiga dan triwulan keempat, di mana akan menimbulkan dampak penerimaan pajak signifikan yang cukup tinggi baru di triwulan 3 dan triwulan keempat. Oke, selanjutnya. Dari sisi gambaran sektor dominan, dari 5 sektor dominan kita bisa mencatatkan kontribusi sebesar 96,47%. Artinya jika kita menjaga stabilitas penerimaan pajak dari 5 sektor dominan tersebut,
maka KPP Pertama Manokwari sudah bisa mengamankan setidaknya lebih dari 95% target penerimaan yang dibebankan kepada KPP Pertama Manokwari. Dan jika kita melihat grafik pertumbuhan secara sektornya, nah ini cukup fluktuatif, namun hampir semua sektor dominan mencatatkan growth positif selama periode semester 1 dibandingkan dengan kinerja yang sama di tahun sebelumnya. Oke, dilanjutkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan secara ringkas terkait kinerja perpajakan, khususnya terkait penerimaan pajak yang dikelola oleh KPP Pertama Manokwari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Agus dari KPBC Manokwari untuk menyampaikan kinerja terkait dengan bea dan cukai. Kami persilakan Pak Agus. Ya, terima kasih pimpinan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, para pemirsa YouTube Kanwil Perbendaharaan dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Kali ini saya akan sampaikan kinerja dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alko Regional Papua Barat Daya dan Papua Barat ini kalau dari sisi wilayah pengawasan bea dan cukai itu diawasi oleh 3 kantor pelayanan. Ada kantor bea cukai Sorong, kantor bea cukai Manokwari, dan kantor bea cukai Fakfak. Dan data ini adalah data yang sudah dikompilasi oleh teman-teman dari kantor wilayah bea cukai di Sorong. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa saya selaku Bea Cukai Manokwari akan menyampaikan data dari 3 kantor pelayanan yang posisinya ada di Papua Barat Daya dan Papua Barat. Pertama, terkait usi revenue collection dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat kami sampaikan bahwa untuk penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan bulan Juni 2026 itu adalah sebesar 1.832.971.000. Target yang dibebankan untuk 2 kantor ini tahun 2026 adalah 88 juta. Karena memang impor di Papua Barat Daya dan Papua Barat tidak seperti daerah lain yang tidak ada impor umumnya. Jadi penerimaan ini kami breakdown menjadi dari penerimaan bea masuk itu dari kantor Sorong ada 13.755.000, sementara kantor Manokwari 1,3 miliar dan dari kantor Fakfak ada 588.000 sehingga total penerimaan dari bea masuk adalah 1,3 miliar, 1.372.606.000. Sementara dari penerimaan cukai dalam hal ini adalah extra effort dari kantor Sorong, Manokwari, dan Fakfak total sampai dengan bulan Juni 2026 adalah sebesar 460 juta. Sehingga total realisasi penerimaan untuk 3 kantor bea dan cukai ini adalah di angka 1,832 miliar. Bapak Ibu sekalian, selain penerimaan bea masuk dan cukai atau kepabeanan dan cukai, proses importasi juga mengikut sertakan penerimaan dari pajak dalam rangka impor. Kami mencatat bahwa selama bulan Juni 2026 penerimaan yang sudah dicapai sudah diperoleh dari pajak dalam rangka impor itu sebesar 17.867.155.681 yang terdiri dari PPh impor 3.307.253.125 dan PPN impor 14.559.902.556. Selanjutnya, bahwa sampai dengan bulan Juni tarif efektif bea masuk di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat adalah 1,03% dengan kurs rata-rata Rp17.889 per 1 US dollar. Penurunan tarif efektif ini dipengaruhi oleh meningkatnya impor dengan pemanfaatan skema FTA.
serta pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor yang menekan rasio pungutan terhadap nilai impor. Perubahan struktur impor dari komoditas non-FTA seperti gypsum yang pada Januari kemarin menjadi realisasi penerimaan di kantor Manokwari menuju komoditas berbasis FTA itu menjadi faktor utama penurunan tarif efektif pada periode berjalan. Lanjut, Mas. Kalau kita lihat di slide berikutnya, overview neraca perdagangan regional Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, saat ini masih terdapat surplus sebesar 1.214.481.316 US dollar. Ya, surplus ini didapat dari nilai impor yang 7.760 US dollar dengan nilai ekspor yang 1.222.000.000. Perhitungan neraca perdagangan ini itu dihitung dengan mengecualikan transaksi atas impor sementara, ekspor sementara, reimpor, dan reekspor. Lanjut. Kita masuk ke top komoditi ekspor dan impor dan dekomposisinya sampai dengan Juni 2026. Tercatat bahwa top komoditi untuk devisa ekspor sampai dengan Juni adalah untuk ekspor gas petroleum, ini dari BP Berau senilai 1.212.204 US dollar. Kemudian juga ada ekspor semen dari PT Kons West Papua dan ekspor ikan hidup dari PT Jaya Samudra Siantan. Untuk devisa impor, saat ini top komoditinya adalah impor batu bara oleh PT Kons West Papua, kemudian impor gypsum juga oleh PT Kons West Papua, dan impor kokas oleh PT Pertamina Trading. Lanjut, untuk tugas dan pokok fungsi fasilitas perdagangan, sebagaimana pernah disampaikan atau mungkin juga sudah diketahui bersama, selain menghimpun penerimaan, kami juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjadi trade facilitator, dan ini adalah kinerja fasilitasi perdagangan Kanwil khusus Papua, khususnya lagi untuk kantor Bea Cukai Sorong, Manokwari, dan Fakfak. Jadi hingga Juni 2026, Kanwil DJBC khusus Papua telah menerbitkan 19 keputusan Menteri Keuangan terkait pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor untuk barang operasional hulu migas untuk BP Berau, Genting, Oil Kasuari, dan Pertamina EP sebesar 130.313.787 US dollar. Jadi nilai atau estimasi nilai pabean barang-barang operasional tersebut sebesar 131 juta dolar. Revenue yang ikut dibebaskan itu mencapai jumlah 480.246.000.000 rupiah, terdiri dari bea masuk 172 miliar, PPN impor 266 miliar, dan PPH impor 60,5 miliar. Selain pembebasan bea masuk, sampai dengan Juni juga ada penangguhan pembayaran sebagai bentuk fasilitasi perdagangan untuk barang-barang operasi milik PT Freeport dengan nilai pabean 5.203 US dollar yang dimasukkan melalui ke pusat logistik Berikat Petrosi di Sorong. Lanjut. Dan yang terakhir untuk tugas pokok fungsi Community Protector, ini adalah data rekapitulasi penindakan dari Bea Cukai Kanwil khusus Papua dan Kantor Bea Cukai Manokwari, Kantor Bea Cukai Sorong, dan Kantor Bea Cukai Fakfak. Sampai dengan 30 Juni 2026, penindakan pertama untuk NPP, narkotika, psikotropika, dan prekursor, itu mencapai 19,9 kg ganja,
dan 263,84 gram metamfetamin. Angka penindakan untuk NPP, narkotika psikotropika dan prekursor itu kami hitung dengan koefisien berdasarkan surat edaran Kepala BNN itu equal atau bisa menghemat biaya rehabilitasi penyalahgunaan sebesar 8.474.488.000. Selain penindakan di bidang NPP, kami juga telah melakukan penindakan atas barang-barang kena cukai ilegal yang meliputi 394.334 batang rokok dan 890 liter minuman mengandung etil alkohol. Demikian yang dapat kami sampaikan, paparan kinerja penerimaan, fasilitasi perdagangan, dan community protector, perlindungan masyarakat, sampai dengan bulan Juni 2026. Selanjutnya kami kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus dari KPP Bea Cukai yang telah menyampaikan kinerja yang cukup bagus ya terkait dengan capaian penerimaan negara dari bea dan cukai, kemudian surplus neraca perdagangan, ada beberapa juga fasilitas kepabeanan untuk beberapa perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Papua Barat, kemudian tadi yang terakhir terkait dengan penindakan cukai ilegal dan di dalamnya juga termasuk narkoba. Selanjutnya untuk materi terkait dengan anggaran tematik belanja pemerintah pusat dan nanti mungkin akan dilanjutkan untuk capaian-capaian terkait dengan program prioritas nasional akan disampaikan oleh Kepala Bidang PPA 1 kepada Pak Ade, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, Sobat Kitong PUAPBN dan teman-teman wartawan media. Izinkan kami menyampaikan anggaran tematik belanja pemerintah pusat regional Papua Barat sampai dengan 30 Juni 2026. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan yang ada di Papua Barat, regional Papua Barat. Fokus pembangunan masih diarahkan pada penguatan konektivitas wilayah, peningkatan SDM, ketahanan pangan, perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, serta komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim. Ada 4 sektor yang menjadi tematik pemerintah di tahun 2026 ini. Yang pertama itu di sektor infrastruktur dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah dari pagu net yang ditetapkan pemerintah sebesar 1.571 miliar, sudah terrealisasi sebesar 710,66 miliar atau sebesar 45,22%, yang memang kebanyakan anggaran ini dipergunakan untuk memperbaiki jalan dan membangun jalan-jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah di regional Papua Barat. Lalu yang kedua, pemerintah juga terhadap pendidikan, peningkatan sektor pendidikan, yaitu dengan pagu sebesar 204,81 miliar, di mana realisasinya sudah tercapai sebesar 97,04 miliar atau sebesar 47,55%. Sektor ini memang lebih banyak ditekankan untuk pembangunan gedung pendidikan. Lalu untuk diklat-diklat reguler yang terkait, seperti kita tahu bahwa di wilayah Papua Barat ini memang lebih banyak konektivitas antar wilayahnya itu memang didukung oleh transportasi laut. Jadi memang ada beberapa diklat non-reguler yang dilakukan terhadap pelaku di transportasi laut. Lalu selanjutnya ada di sektor mitigasi perubahan iklim. Ini adalah dalam rangka mendukung komitmen pemerintah dalam NDC, National Determination Contribution, yang sebesar 42% sampai dengan tahun 2030 atau net zero emission di tahun 2060.
Nah ini pemerintah menganggarkan sebesar 113,54 miliar yang sampai sejauh ini sampai dengan 30 Juni 2026 telah terrealisasi sebesar 28,78 miliar atau sebesar 26,18% dari pagu yang telah ditetapkan. Lalu di sektor yang terakhir, tematik yang terakhir adalah di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan sendiri terdapat pagu sebesar 108,73%, 73 miliar, di mana telah terrealisasi sebesar 47,03 miliar atau sebesar 43,25%. Ini memang kebanyakan diprioritaskan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes. Ini dalam rangka mendukung penambahan jumlah tenaga medis yang ada di regional Papua Barat. Diharapkan dengan program ini tenaga medis yang ada di Papua Barat bisa meningkat. Selanjutnya next. Selanjutnya terkait program prioritas nasional regional Papua Barat sampai dengan 30 Juni 2026, seperti yang sebelumnya kami sampaikan bahwa memang fokus pemerintah berbagai proyek strategis ini didorong untuk membuka akses ekonomi baru, meningkatkan konektivitas wilayah serta memperkuat layanan dasar bagi masyarakat. Terbesar masih di sektor pembangunan jalan ya. Pembangunan jalan dalam rangka mendukung konektivitas dan membuka akses ekonomi baru, di mana memang di output terbesar adalah masih di preservasi jalan koridor logistik, di mana ini menjadi tulang punggung bagi perekonomian dan juga meningkatkan konektivitas wilayah dengan pagu sebesar 161 miliar 257.397.000, di mana telah terrealisasi sebesar 62 miliar 338 juta atau 38,65%. Dari beberapa program prioritas nasional dengan rincian output yang terpapar di depan ini, memang terbesar realisasi masih ada di pembangunan jalan Trans Papua Merauke Sorong, di mana dari pagu sebesar 106 miliar 751 juta telah terrealisasi sebesar 72 miliar 750 juta atau 68,15%. Next. Terkait belanja yang diblokir, bisa kita lihat bahwa dari 3 jenis belanja yang ada di wilayah regional Papua Barat, ini untuk belanja pegawai tidak ada pemblokiran terhadap belanja pegawai di wilayah Papua Barat. Dari pagu sebesar 7.264 miliar, terblokir sebesar 21,34 miliar, di mana ini blokirnya terbesar adalah di belanja barang. Belanja barang ini memang lebih banyak untuk pagu perjalanan dinas, karena memang seperti yang kita ketahui bersama, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan efisiensi terhadap pagu perjalanannya. Namun demikian, realisasi yang sudah terserap adalah sebesar 49,34% atau sebesar 3.574 miliar sampai dengan periode 30 Juni 2026. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait anggaran pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade yang sudah menyampaikan realisasi terkait dengan anggaran belanja tematik, kemudian realisasi terhadap program prioritas nasional maupun blokir beberapa pagu belanja yang ada di satker-satker kita. Selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya terkait dengan TKD maupun kredit program. Kami persilahkan kepada Pak Guntur selaku Kepala Bidang PPA 2 untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Guntur. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, izin kami menyampaikan perkembangan penyaluran transfer ke daerah
dan juga penyaluran pembiayaan UMKM sampai dengan 30 Juni 2026. Yang Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa transfer ke daerah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama dalam pembiayaan layanan dasar dan pembangunan, mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur, hingga program yang langsung dapat berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Mungkin yang pertama terkait dengan transfer ke daerah, sampai dengan akhir Juni 2026 ini kinerjanya cukup baik, mencapai sekitar 43,1% dari pagu atau sebesar 7,08 triliun secara total agregat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat sendiri, ini realisasi TKD ini mencapai 4,38 triliun atau sebesar 42,86% dari pagu. Ini persentase realisasi tertinggi ini pada Kabupaten Fakfak ya. Untuk persentase realisasi pada Kabupaten Fakfak ini sebesar 50,04%. Kemudian untuk secara nominal ini di Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 triliun. Apabila kita lihat dari masing-masing jenis transfer, Bapak Ibu, untuk realisasinya memang masih didominasi oleh realisasi dari dana alokasi umum maupun dana bagi hasil yang memang secara nominal paling tinggi dibandingkan dengan realisasi penyaluran untuk jenis transfer ke daerah yang lain. Dan apabila Bapak Ibu perhatikan, ini di transfer ke daerah Dakfisik, dana desa dan Otsus, ini memang ada beberapa pemerintah daerah yang masih berupaya untuk memenuhi syarat salur, sehingga memang terutama untuk Dakfisik masih ada beberapa Pemda yang belum disalurkan untuk Dakfisiknya. Next, kemudian untuk Provinsi Papua Barat Daya sendiri, ini untuk penyaluran ini mencapai 2,70 triliun atau sekitar 43,46% dari pagu atau alokasi yang ada, dengan persentase tertinggi itu di Kota Sorong sebesar 48,86%. Kemudian untuk nominal terbesar juga di Kabupaten Sorong ini sebesar 488,36 miliar. Dan apabila dilihat dari realisasi masing-masing jenis transfer, ini juga didominasi oleh DAU, dana alokasi umum, kemudian ada DAK non-fisik dan juga dana otonomi khusus. Pada jenis transfer ke daerah Dakfisik ini juga di pemerintah daerah pada Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini juga masih terdapat belum ada beberapa kabupaten dan ada beberapa kabupaten yang belum salur. Ini diakibatkan memang karena beberapa kabupaten-kabupaten tersebut belum menyampaikan dokumen-dokumen syarat salur yang menjadi persyaratan untuk penyaluran. Selanjutnya untuk kinerja penyaluran kredit program
dapat kami sampaikan bahwa penyaluran sampai dengan Juni 2026 ini sebesar 387,54 miliar kepada 5.932 debitur. Untuk penyaluran terbesar ini berada di Kota Sorong senilai 113,78 miliar atau 29,36% kepada 1.700 debitur. Secara sektor ini memang didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai penyaluran sebesar 192,48 miliar atau 49,67% dari keseluruhan penyaluran. Kemudian untuk kinerja penyaluran pembiayaan UMKM atau yang sering kita kenal dengan UMI ini sebesar 5,99 miliar kepada 873 debitur. Adapun untuk kota kabupaten yang mendominasi ini terdapat pada Kabupaten Sorong sebesar 34,15%, kemudian diikuti oleh Kabupaten Fakfak sebesar 31,96% dan Kota Sorong sebesar 28,39%. Untuk sektor yang mendominasi ini sama seperti dengan KUR, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran ini mencapai 97,27% dari total penyaluran. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kinerja penyaluran TKD dan kredit program. Terima kasih, kami kembalikan. Terima kasih Pak Guntur yang sudah menyampaikan terkait dengan kinerja TKD yang terus kita genjot agar nanti bisa segera cair gitu ya. Tadi sampaikan ada beberapa Pemda yang belum memenuhi dokumen syarat salur. Kami berharap teman-teman di Pemda segera memenuhi dokumen agar nanti bisa segera tersalurkan dana TKD-nya dan bisa dipakai untuk biaya pembangunan. Termasuk tadi untuk program KUR maupun UMI juga terus digenjot ya, agar bisa kinerjanya semakin optimal. Nah terakhir terkait dengan anggaran belanja yang ada di KPPN Manokwari, untuk paparan terkait kinerja anggaran belanja di wilayah KPPN Manokwari, kami persilakan kepada Pak Fandi selaku PLH Kepala KPPN Manokwari. Pada Pak Fandi kami persilakan. Terima kasih Pak Wahid atas kesempatannya. Izin melanjutkan paparan terkait perkembangan pelaksanaan APBN di wilayah Papua Barat. Mungkin sebelum kita melihat perkembangan realisasi anggaran di KPPN Manokwari, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan gambaran umum pengelolaan APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari. Jadi yang pertama terkait dengan profil stakeholder di KPPN Manokwari. KPPN Manokwari ini melayani 201 satuan kerja yang berasal dari 41 kementerian lembaga dan 6 pemerintah daerah yang terdiri dari 1 provinsi dan 5 kabupaten kota. Total alokasi APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari itu sebesar 12,23 triliun, terdiri atas belanja kementerian lembaga sebesar 3,87 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar 8,35 triliun. Lanjut. Selanjutnya terkait dengan perkembangan kinerja belanja APBN di wilayah kerja KPPN Manokwari sampai dengan Juni 2026. Secara total penyaluran APBN di KPPN Manokwari sudah mencapai 5,42 triliun atau sebesar 44,4% dari pagu. Ini mengalami peningkatan sekitar 41% year on year, dan jika dibandingkan dengan realisasi periode sebelumnya, bulan sebelumnya, itu mengalami peningkatan sebesar 19,3%. Dari total penyaluran APBN sebesar 5,4, sebesar 1,93 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat. Jadi
Jadi penyerapan dari belanja pemerintah pusat sudah mencapai 50%, yang meningkat 34% dari tahun sebelumnya. Kemudian untuk belanja transfer ke daerah, realisasinya sudah mencapai 3,48 triliun atau 41% dari Pagu, mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 46,4% dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Lanjut. Kalau kita lihat secara umum terkait dengan APBN di wilayah Papua Barat, ini meskipun Pagu tahun 2026 ini mengalami penyesuaian, tapi secara umum tingkat realisasi anggarannya justru meningkat. Mungkin dari sini kita bisa melihat kalau tata kelola pelaksanaan APBN itu baik di kementerian lembaga maupun untuk belanja transfer ke daerah itu sudah mengalami perbaikan ya, yang cukup tinggi ya, baik dari tingkat penyerapannya maupun dari nilai realisasinya ya. Selanjutnya terkait dengan tren realisasi bulanan, di sini kita bisa lihat ya, untuk belanja kementerian lembaga sebagian besar dari 5 jenis belanja itu penyerapannya lebih tinggi dari tahun 2025. Di sini kita bisa lihat ya, baik dari nilai realisasi maupun dari tingkat penyerapannya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Begitu juga untuk tren realisasi bulanan, di sini kita bisa lihat kalau realisasi anggarannya sudah cukup merata ya dari bulan Januari sampai dengan Juni. Ini mungkin salah satu indikator yang cukup baik ya, kalau kementerian lembaga ini sudah melaksanakan kegiatannya semenjak di awal tahun. Mudah-mudahan nanti nggak berdampak pada penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun anggaran. Kemudian untuk yang TKD juga sama, sebagian besar penyerapan di masing-masing jenis transfer ke daerah ini juga sudah lebih baik dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Dan untuk penyerapan per bulannya ini sepertinya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan. Lanjut. Terkait dengan kinerja penyerapan belanja kementerian lembaga, ini kami coba menampilkan 10 KL dengan pagu terbesar ya di wilayah Papua Barat. Di sini kalau kita lihat dari 10 KL ini, mulai dari Kementerian Pertahanan, Kementerian PU sampai dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ini total alokasi anggarannya sebesar 3.304,8 miliar. Ini mungkin setara dengan 85% alokasi APBN untuk belanja pemerintah pusat di wilayah Papua Barat. Di sini kita bisa lihat untuk tingkat penyerapannya, belanja pegawai masih mendominasi dengan tingkat penyerapan 64%, kemudian belanja barang 36%, dan belanja modal sudah mencapai 43,8%, dan yang terakhir belanja lain-lain sudah mencapai 24,1%. Lanjut. Untuk kinerja penyerapan belanja TKD, di sini seperti yang kami sampaikan sebelumnya, secara total tingkat penyerapannya sudah mencapai 41,8% atau setara dengan 3,4 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat kalau sebagian besar realisasi TKD ini berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Lanjut. Untuk penyaluran TKD per pemerintah daerah, ini untuk yang tertinggi itu ada di DBH ya, dana bagi hasil, yang terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 1,1 triliun. Dan untuk wilayah lainnya ini relatif sama ya, realisasi terbesarnya itu terdapat pada jenis transfer ke daerah dan alokasi umum. Mungkin di sini yang seperti yang disampaikan oleh Kabid PPA 2, ini yang masih perlu perhatian adalah jenis DAK fisik ya, yang
beberapa masih rendah penyalurannya karena belum memenuhi dokumen syarat salurnya. Lanjut. Nah, untuk realisasi penyaluran per wilayah di sini kita bisa lihat yang secara nilai ya, yang terbesar itu ada di Provinsi Papua Barat sebesar 1,5 triliun atau setara dengan 37,6% dari pagunya. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Manokwari sebesar 446 miliar, Teluk Bintuni sebesar 691 miliar, Teluk Wondama sebesar 316, kemudian penggunaan Arfak sudah mencapai 283, dan yang terakhir untuk Manokwari Selatan sebesar 241,8 miliar. Kalau kita lihat sebarannya per jenis TKD, ini juga relatif rata ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi indikasi kalau untuk penyaluran TKD, ini penyalurannya sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fandi yang sudah menyampaikan terkait dengan realisasi anggaran belanja maupun TKD di wilayah kerjanya di mitra dari KPPN Manokwari, rekan-rekan media, pemirsa semuanya, tadi masing-masing perwakilan sudah menyampaikan terkait dengan kinerja fiskal maupun kinerja perekonomian. Dari berbagai paparan tadi bisa kami simpulkan, yang pertama, perekonomian kita di regional Papua Barat masih tumbuh sangat baik ya, tumbuh positif di saat mungkin di negara luar terjadi kontraksi karena memang kondisinya dinamis, tapi kita masih mampu tumbuh positif, di mana berbagai indikator kesejahteraan juga menunjukkan arah perbaikan yang terus meningkat. Nah, yang kedua tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan ya, belanja terus kita genjot, tumbuh sangat tinggi, kemudian meskipun belanja kita dorong tetapi kita juga mampu mengkolek pendapatan dengan sangat baik itu dari sisi perpajakan maupun dari sisi bea dan cukai, sehingga ini menjadi cerminan bahwa kita mengelola fiskal kita dengan sangat baik dalam rangka mendukung prioritas maupun kegiatan ekonomi di wilayah Papua Barat. Nah, yang terakhir, kami akan terus mendorong agar APBN maupun APBD bisa bersinergi agar nanti bisa menjadi fondasi penguatan pembangunan di wilayah regional Papua Barat yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera. Demikian bisa kami sampaikan, kitong pu APBN, kitong jaga, kitong bangkit dari Papua Barat untuk Indonesia maju. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk mengelaborasi apa yang sudah kami paparkan, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan media, kami persilakan dari perwakilan RRI.
Yang kami catat ada 4 pertanyaan dari Pak Putra dari RRI. Mungkin kami persilakan dulu Pak Arya untuk jawab terkait dengan pertanyaan pertama maupun kedua ya. Tadi pertanyaan pertama, langkah strategis apa yang akan diambil untuk mengejar capaian persentase pengumpulan pajak di 2026. Kemudian faktor apa yang menyebabkan Kabupaten Manokwari cukup dominan ya? Karena sebenarnya mitra dari KPP Manokwari kan cukup banyak di beberapa kabupaten, tapi Kabupaten Manokwari cukup dominan dalam pengumpulan pajak. Kami persilakan Pak Arya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Putra ya dari RRI. Yang pertama, langkah strategis yang kami akan lakukan untuk mengamankan target penerimaan di mana sampai dengan semester 1 betul kami baru mencatatkan capaian penerimaan sebesar 28,85%. Artinya kami masih butuh 71,15% lagi untuk bisa finish mengamankan target penerimaan selama tahun 2026. Nah, perlu kami sampaikan bahwa penerimaan KPP Partama Manokwari di semester 1 tahun 2026 trajektorinya hanya sebesar 22%. Artinya ketika kami mencapai di angka 28,85%, ini sudah melampaui dari trajektori yang sudah ditetapkan, sudah direncanakan dari struktur penerimaan kami di setiap bulannya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena jika kita melihat secara global target penerimaan yang diamanahkan kepada KPP Partama Manokwari selama tahun 2026 sebesar 1 triliun dan 20 miliar, itu pada dasarnya KPP Partama Manokwari dituntut untuk tumbuh sebesar 25% dari realisasi tahun 2025. Nah, sehingga ketika kita berhasil mencatatkan pertumbuhan 69,14%, hal ini cukup menjadi sinyal positif bagi kami karena pertumbuhan yang berhasil dicapai jauh melampaui dari target pertumbuhan yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, tapi perlu kita tetap waspada, perlu ada langkah-langkah strategis untuk tetap menjaga agar penerimaan pajak yang kami kumpulkan berhasil untuk memenuhi target yang ditetapkan. Nah, langkah-langkah strategisnya apa? Jadi penerimaan pajak itu disegmentasikan menjadi 3 hal. Ada penerimaan pajak PPM atau pengawasan pembayaran pajak massa, ada PKM pengawasan kepatuhan material, dan PBP perluasan basis pajak. Nah, di setiap segmen ini kami punya strategi-strategi. Jadi PPM ini terkait dengan kewajiban perpajakan tahun berjalan. Bagaimana kami melakukan pengawasan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tahun berjalan, artinya kewajiban pajak di tahun 2026 benar-benar bisa dilaksanakan terpenuhi di tahun yang sama, di tahun 2026. Sedangkan untuk penelitian kepatuhan material, pengawasan kepatuhan material atau PKM, itu kita adalah strategi-strategi untuk menguji kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas tahun-tahun pajak sebelumnya. Jadi perlu diketahui bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah self-assessment. Jadi wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak. Di sisi berikutnya, kami petugas pajak punya kewenangan untuk menguji apakah yang sudah dilaporkan, sudah dihitung, sudah dibayar oleh wajib pajak itu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pengujian ini dilakukan atas tahun-tahun pajak yang sebelumnya. Ini adalah sifatnya penelitian kepatuhan material. Jadi materinya yang kita uji, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, sedangkan perluasan basis pajak adalah upaya kami untuk melakukan ekstensifikasi, untuk menambah wajib pajak baru dengan adanya pertumbuhan ekonomi, ada geliat usaha yang baru. Di sini kami mengatur strategi agar wajib pajak baru ini memberikan kontribusi untuk pembayaran pajak di tahun 2026. Jadi itu tadi kami masih cukup optimis karena dari beberapa aspek terkait dengan trajektori penerimaan di semester 1 dan
target pertumbuhan yang dibebankan kepada KPP Pertama Manowari, sementara ini semuanya masih bisa kita lampaui, dan strategi-strategi tadi sudah kita petakan dengan tetap menjaga kondusivitas masyarakat yang ada di wilayah kerja kami. Nah, kemudian pertanyaan kedua terkait dengan kontribusi yang cukup signifikan dari Kabupaten Manokwari sebesar 75,14% kalau saya tidak keliru. Ya, ini salah satu bukti bahwa memang sektor perekonomian atau penggerak ekonomi yang utama masih berpusat di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pajak dipungut atas tambahan penghasilan atau atas tambahan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak. Artinya sampai saat ini geliat ekonomi atau pusat ekonomi yang ada di Provinsi Papua Barat masih berpusat di Kabupaten Manokwari. Nah, sedangkan kabupaten-kabupaten yang lainnya masih dalam proses, namun kita fahami bersama secara wajar bahwa Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi dan sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat masih menjadi salah satu kabupaten sumber perekonomian yang cukup signifikan untuk wilayah Provinsi Papua Barat. Jadi itulah sebabnya kontribusi dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Manokwari cukup signifikan, dan perlu kami sampaikan kembali bahwa kontributor atau penopang penerimaan pajak di KPP Pertama Manokwari mayoritas atau didominasi oleh instansi pemerintah. Nah, sedangkan kita tahu tadi dari paparan beberapa teman-teman yang lain, anggaran yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Manokwari dan pemerintah Provinsi Papua Barat yang berlokasi di Kabupaten Manokwari juga cukup signifikan dibandingkan dengan provinsi atau perintah kabupaten yang ada di wilayah lainnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Mungkin selanjutnya Pak Guntur yang terkait dengan UMI. Pak Guntur tadi yang Kabupaten Manokwari yang masih cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain. Silakan Pak Guntur. Baik, terima kasih. Terkait dengan penyaluran UMI yang ada di Kabupaten Manokwari, memang terkait dengan penyaluran UMI ini di Kabupaten Manokwari ini masih terbatas untuk lembaga penyalur kreditnya, Pak. Jadi di Kabupaten Manokwari ini hanya ada Pegadaian yang untuk penyaluran UMI-nya. Sementara kalau di Kota Sorong ya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian di Fakfak itu sudah ada PMN yang bisa menyalurkan UMI. Nah itu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan sih di KUR gitu ya, di KUR di Kabupaten Manokwari cukup banyak karena memang untuk KUR, program KUR kan melalui perbankan ya, Himbara. Jadi memang kalau di Kabupaten Manokwari perbankannya cukup aktif gitu ya untuk melakukan penetrasi, jadi memang cukup besar. Sedangkan untuk UMI-nya memang karena adanya keterbatasan tadi penyalur hanya Pegadaian, jadi memang agak kurang menggembirakan gitu Pak penyalurannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Guntur. Mungkin selanjutnya terkait dengan pertanyaan ketiga, mungkin kami sarikan ya Pak Putra ya dari data BPS. Kalau inflasi di Papua Barat memang cukup tinggi ya, 6,99% year on year. Kemudian untuk Papua Barat Daya itu sebesar 5,14% ya, year on year. Tentu ini jauh di atas angka nasional yang mencapai 3,34%. Nah memang ada beberapa faktor yang menyebabkan wilayah Papua Barat ya, itu faktor terbesarnya adalah transportasi gitu ya. Bahkan kita sendiri juga mengalami gitu ya. Kita ketika melakukan penerbangan ke luar kota di wilayah Papua Barat pun juga merasakan kenaikan harga tiket pesawat terutama yang cukup tinggi, kemudian juga harga bensin yang cukup tinggi juga gitu. Itu cukup memukul daya beli masyarakat gitu ya. Kemudian untuk inflasi di Papua Barat Daya ini memang agak beda dengan karakteristiknya di wilayah Papua Barat. Kalau di wilayah Papua Barat Daya itu lebih banyak ke makan minuman,
kemudian tembakau, kemudian terutama cabai rawit, bawang merah, dan ikan kembung. Nah selanjutnya untuk nilai tukar petani dan nelayan ya, terutama untuk nilai tukar petani memang ya karakteristiknya di kita ya di Papua Barat itu kan relatif geografisnya agak agak pegunungan dan seterusnya ya. Jadi memang itu cukup membuat biaya transportasinya juga cukup tinggi. Kemudian secara teknologi juga mungkin perlu di-upgrade ya. Nah, itu yang menyebabkan kita sendiri juga masih struggle untuk meningkatkan nilai tukar petani. Kemudian untuk nilai tukar nelayan ya, nilai tukar nelayan itu di Papua Barat itu 102,36. Kemudian di wilayah Papua Barat Daya itu 88,80%. Nah, ini mungkin cukup apa ya? Kalau di wilayah Papua Barat masih mendingan ya, dia masih surplus, tapi kalau wilayah Papua Barat Daya ini sudah negatif gitu ya, karena hanya mampu mencapai 88,89%. Nah tentu ini menjadi perhatian kita, sebenarnya memang program pemerintah juga tidak kurang-kurang untuk memberikan bantuan pemerintah. Yang berikutnya ini kan ada beberapa program untuk yang di wilayah nelayan ya, di wilayah pesisir, harapannya ini nanti mampu meningkatkan hajat hidup mereka gitu ya, karena memang sektor pertanian maupun sektor nelayan ya, sektor kelautan ini menjadi tulang punggung kita juga ya. Bagaimana kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan pokok kita, kehidupan sehari-hari kita dari internal kita gitu ya, tidak perlu kita mendatangkan dari tempat lain, karena kalau mendatangkan dari tempat lain memang biaya transportasinya cukup tinggi. Saya kira itu Pak Putra yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan perpajakan UMI maupun terkait dengan inflasi dan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Kami pikir cukup ya. Ya, cukup rekan-rekan. Baik, Bapak Ibu semuanya, pemirsa, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kami, dari perwakilan Kementerian Keuangan di Papua Barat, sudah menyampaikan terkait dengan kinerja APBN sampai dengan realisasi 30 Juni 2026. Kami akan terus mengupdate perkembangan realisasi APBN ini agar Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan informasi yang cukup. Percayalah kami sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan di wilayah Papua Barat akan terus berjuang menghadirkan APBN di wilayah kita agar mampu memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang kita cita-citakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.